Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Yanti. Nah, hari ini kita akan membahas soal AKM literasi numerasi. Nantinya dalam video ini akan ada soal dan pembahasannya, jadi kamu simak baik-baik ya. Sebelum masuk pada soal, Bu Yanti mau memberikan tips mengerjakan soal AKM numerasi. Yang pertama, jangan malas untuk membaca soal cerita dengan seksama. Oke, jadi namanya AKM numerasi itu, pasti soalnya itu ada bacaannya. Jadi kamu jangan malas ya untuk membaca soal cerita tersebut. Karena dalam soal itu biasanya ada beberapa informasi. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat pada soal. Nah, ini penting supaya kamu tidak lupa dengan informasi yang ada di soal. Dan yang ketiga, baca pernyataan pada soal dengan teliti. Nah, biasanya kalau di soal AKM itu kan ada yang benar salah, ada yang memberi tanda centang. Nah, itu kamu baca dengan teliti. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Dan yang keempat, ini yang paling penting, kuasai operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena hampir di semua soal AKM numerasi itu ada operasi hitung tersebut, jadi kamu harus bisa ya, apalagi sudah kelas 5, jadi kamu harus menguasai operasi hitung tersebut. Baiklah, kita langsung masuk pada soal ya. Nah, ini ada soal desa yang hijau judulnya. Oke, yang dibacakan, desa makmur terkenal sebagai desa yang hijau. Sebagian besar sisi jalan desa dan tempat-tempat umum lainnya terdapat pepohonan yang rindang. Salah satu jalan yang sangat rindang adalah jalan utama desa yang panjangnya sekitar 3 km. Kepala desa pernah mengeluarkan kebijakan 1 orang 1 pohon, artinya setiap warga di desanya diharuskan menanam 1 pohon dalam 1 bulan. Warga sangat antusias menyukseskan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan 1 orang 1 pohon, pedagang bibit tanaman merasa sangat senang karena dagangannya laris terjual. Dalam rangka menyukseskan kebijakan tersebut, pedagang bibit tanaman menjual bibit tanaman dengan harga yang terjangkau seperti berikut. Nah, ini ada bibit dan harganya ya sebagai berikut ini. Para ibu di desa tersebut juga tidak tinggal diam. Untuk menyemangati warga yang bekerja bakti, para ibu membuat beberapa loyang bika Ambon yang akan dibagikan kepada warga. Bahan yang digunakan untuk membuat loyang bika Ambon yaitu 300 ml air hangat, 150 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 650 gram gula pasir, 700 ml santan, 250 gram tepung ketan, 60 gram tepung kanji, 10 butir kuning telur, 5 butir putih telur, setengah sendok teh garam, dan minyak secukupnya. Kue buatan para ibu sangat enak sehingga warga semakin semangat bekerja bakti. Nah, dari soal ini, coba kamu cari mana informasi dalam soal. Ini yang pertama ada informasi panjang jalannya, yaitu 3 km. Kemudian ada harga bibitnya, dan ada bahan-bahan yang digunakan untuk bika Ambon. Ya, jadi seperti ini, kamu tuliskan yang tadi diketahui. Ada jalan desa sepanjang 3 km, harga bibit pohon, dan bahan membuat loyang bika Ambon. Nah, seperti ini yang kamu harus mencatatnya, supaya memudahkan kamu dalam menghitung. Nah, soal yang pertama. Nah, ini ada soal pernyataan benar salah. Kita baca bersama. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai dengan bahan pembuatan bika Ambon. Oke, langsung masuk ya pada pernyataan yang pertama. Tepung ketan 190 gram lebih banyak digunakan daripada tepung kanji untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Nah,
Tadi kan sudah diketahui ya, tepung ketan itu yang digunakan 250 gram dan tepung kanji 60 gram. Nah, yang diketahui ini merupakan bahan untuk membuat 1 bika Ambon. Ya. Sedangkan pada pernyataan itu diminta untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Nah, jadi harus kita kalikan 2 dulu karena membuat 2 loyang. Jadi, yang tepung ketan ini dikalikan 2, yang tepung kanji juga dikalikan 2. 250 gram dikali 2 sama dengan 500 gram. 60 gram dikali 2 sama dengan 120 gram. Nah, kemudian kita kurangkan. Ya, 500 dikurangi 120 gram. Sama dengan 380 gram. Jadi, pernyataan yang pertama itu salah. Pernyataan yang kedua, air hangat 800 ml lebih sedikit digunakan daripada santan untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Nah, tadi sudah diketahui, untuk membuat 1 bika Ambon itu butuh 300 ml dan santan 700 ml. Nah, karena di pernyataan ini memintanya membuat 2, jadi sama seperti tadi, kita kalikan dengan 2. 300 ml dikali 2 dan 700 ml dikali 2. 300 ml dikali 2 sama dengan 600 ml, maaf ya, ini salah. Dan 700 ml dikali 2 sama dengan 1400 ml. Nah, ini kita kurangkan. Nah, tapi tidak bisa dikurangkan karena 600 ini lebih sedikit daripada 1400. Jadi, harus kita balik dulu santan yang di atas dan air hangat yang di bawah. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kurangkan jadi 800 ml ya. Jadi ini air hangatnya 800 ml lebih sedikit digunakan daripada santan untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Jadi pernyataan ini ialah benar. Pernyataan yang ketiga, kuning telur 15 butir lebih banyak digunakan daripada putih telur untuk membuat 3 loyang bika Ambon. Tadi kuning telur yang dibutuhkan untuk membuat 1 bika Ambon ialah 10 butir. Dan putih telurnya 5 butir. Karena di sini memintanya 3 loyang, jadi kita kalikan dengan 3. 10 butir dikali 3 sama dengan 30 butir. 5 butir dikali 3 sama dengan 15 butir. Kemudian kita kurangkan, 30 dikurangi 15 sama dengan 15 butir. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, tepung terigu 400 gram lebih sedikit digunakan daripada gula pasir untuk membuat 3 loyang bika Ambon. Tadi diketahui tepung terigu membutuhkan 150 gram untuk membuat 1 bika Ambon dan gula pasirnya 650 gram. Nah, karena di pernyataan minta 3, kita kalikan dengan 3. 150 gram kali 3 sama dengan 450 gram dan 650 gram dikali 3 sama dengan 1950 gram. Kita kurangkan karena tidak bisa ya, karena ini lebih sedikit daripada yang 1000, jadi kita balik dulu. Gula pasir yang di atas, tepung terigu yang di bawah. Nah, seperti ini baru bisa kita kurangkan. Hasilnya ialah 1500 gram. Ya, jadi ini pernyataan keempat itu adalah salah. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Nah, ini merupakan soal pernyataan lagi. Kita baca bersama ya. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, jika jalan utama di desa tersebut akan ditanami aneka bibit tanaman dengan jarak tanam 10 meter di sisi kanan dan kirinya, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Oke, kita langsung masuk pada pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama, banyak bibit pohon yang dibutuhkan adalah 301 pohon. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi nantinya jalan itu akan seperti ini anak-anak. Di kanan kirinya itu ada pohon-pohonnya. Ya.
Jadi perumpamaannya seperti ini. Oke. Nah, sebelum masuk pada pernyataan, Bu Yanti mau memberi sebuah gambaran supaya kamu tidak bingung. Ya. Jadi ini jaraknya 10 meter, ya, jarak antar pohon itu. Nah, sekarang ini misalnya di satu sisi. Bu Yanti punya jalan 50 meter dan ditanami pohon dengan jarak 10 meter. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah pohon yang ditanam sepanjang jalan 50 meter itu? Nah, saat kamu menanam pohon, itu pasti akan sudah ada pohonnya ya di pertama, tidak mungkin langsung ke sini kan? Ya, jadi pohon itu sudah ditanam di ujungnya dulu, ujung jalan dulu. Nah, kemudian ini kita tulis 10 meter sampai menjadi 50 meter ya. Ini kan 10 meternya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jumlah pohonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena di ujungnya sudah tertanam pohonnya. Jadi, untuk mencari jumlah pohon, kalau sisinya cuma satu, cuma di sebelah kiri saja ini, rumusnya ialah panjang jalan dibagi jarak pohon ditambah 1. Nah, kenapa ditambah 1 anak-anak? Karena di ujungnya tadi sudah ada pohonnya, seperti itu. Nah, panjang jalannya berapa? 50 meter, jarak antar pohonnya 10 meter ditambah 1. Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini, yang kamu dahulukan ialah pembagiannya dulu ya. Baru yang penjumlahan. Jadi 50 bagi 10, itu 5, ditambah 1, 6. Nah, ada 6 kan jumlah pohonnya. Nah, kalau ada di dua sisi, ada di sebelah kanan juga, ya. Jadi ada di kanan kiri, itu sama. Cuma nanti hasilnya terakhir dikalikan dengan 2, ya. Seperti ini tadi, sama dengan yang tadi, terus hasilnya 6 ini dikali 2, jadi ada 12. Seperti itu. Baiklah, kembali pada pernyataan. Tadi sudah diketahui kan, panjang jalannya itu 3 km. Nah, karena jarak tanamnya itu 10 meter, jadi kita harus mengubah kilometer ini menjadi meter. Ya, dengan cara 3 dikali 1000. Sama dengan 3000 meter. Nah, mengapa dikalikan dengan 1000? Karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga, sehingga dia dikalikan dengan 1000. Jarak tanamnya 10 meter. Kemudian kita gunakan rumus yang tadi. Panjang jalan dibagi jarak pohon ditambah 1. Jadi 3000 dibagi 10 ditambah 1. Sama dengan 300 ditambah 1 sama dengan 301. Nah, apakah sudah selesai? Belum anak-anak, ini karena masih satu sisi, ya. Sedangkan yang diminta di pernyataan ialah kedua sisinya itu ada berapa pohon. Nah, jadi tinggal kita kalikan 2 saja dari hasilnya. 301 dikali 2 sama dengan 602. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Baiklah, sekarang pernyataan yang kedua. Jika di sisi kanan jalan ditanami bibit mahoni, dan di sisi kiri ditanami bibit mangga, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp15.050.000. Oke, jadi karena tadi di sisi kanan ditanami bibit mahoni, jadi kan satu sisinya kan 301 pohon ya, dikali dengan harga bibit mahoninya yaitu 20.000. Hasilnya ialah 6.020.000. Kemudian di sisi kiri ditanami bibit mangga. 301 dikali 30.000 sama dengan 9.030.000. Nah, kemudian kita jumlahkan dari sisi kanan dan kiri, yaitu 6.020.000 ditambah 9.030.000 sama dengan 15.050.000. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Banyak bibit pohon yang dibutuhkan dapat dicari dengan membagi jalan dalam satuan meter dengan jarak tanam, lalu dikali 2 dan ditambah 1 untuk setiap sisi jalan. Nah, ini yang tadi Ibu Yanti jelaskan, ya. Tadi panjang jalannya kan kita ubah dulu menjadi meter. Jarak tanamnya sudah diketahui 10 meter. Kemudian bisa kita jumlahkan dengan rumus ini. Rumus yang tadi sama
yaitu panjang jalan dibagi jarak pohon dikalikan 2 ditambah 1 tambah 1. Kenapa kok ditambah satunya 2 kali? Karena itu kan sisinya ada 2, jadi bertambah 2. Nah, ini jadinya 3000 dibagi 10 dikali 2 ditambah 2. Nah, hasilnya 300 dikali 2 itu 600 ditambah 2, 602. Sama dengan hasilnya yang pernyataan yang pertama tadi. Jadi, yang ketiga ini benar. Yang ketiga, biaya menanam bibit mahoni di kiri jalan dan bibit belimbing di kanan jalan tidak lebih dari 15 juta. Oke, mari kita buktikan. Tadi di sisi kiri kan bibit mahoni, itu kita kalikan banyaknya pohon dengan harganya menjadi 6.020.000. Kemudian di sisi kanan, ini di sisi kanan ya. Ini di sisi kiri, yang belimbing ini di sisi kanan. Itu kita jumlahkan banyaknya pohon dikali 28.000. Hasilnya 8.428.000. Kemudian kita jumlahkan dari 6.020.000 ditambah 8.428.000 sama dengan 14.448.000. Jadi, pernyataan yang keempat ini benar karena totalnya itu tidak melebihi dari 15 juta. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita memasuki ke soal yang ketiga. Nah, ini ada pernyataan lagi. Kita baca bersama-sama ya. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi nanti kalau pernyataannya benar, kamu centang di kotaknya ya. Tapi, untuk mengetahui itu benar atau tidak, kita harus membuktikannya terlebih dahulu. Pernyataan yang pertama. Jika setiap 4 meter akan ditanami pohon jati di salah satu sisi jalan sepanjang 20 meter, biaya pembelian bibit yang harus dikeluarkan sebesar Rp175.000. Oke. Jadi kita pakai rumus yang tadi, panjang jalan dibagi dengan jarak pohon. Nah, karena di pernyataan ini panjang jalannya 20 meter, kita pakai yang 20 meter ya. Jadi 20 meter dibagi 4 meter sama dengan ada 5 pohon. Nah, untuk biayanya, tadi pohon jati itu harganya 35.000 per pohon. Jadi satu pohon itu harganya 35.000. Nah, jadi tinggal kita kalikan 35.000 dikali dengan 5. Nah, ini Bu Yanti beri tips untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalau ada nol-nolnya banyak seperti ini, kamu tulis dulu nolnya, ya. Karena ada 3 nol, jadi kamu tulis 3 nol dulu di belakang. Kemudian tinggal kamu kalikan 35 dengan 5. Hasilnya ialah 175. Nah, jadi itu adalah cara cepatnya supaya kamu tidak menghitung banyak nol yang di belakang ini, ya. Jadi kamu sesuaikan ada berapa nolnya, ditulis dulu di belakang, baru kamu hitung yang angka yang tidak ada nolnya, seperti itu. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ya anak-anak. Lanjut, pernyataan yang kedua. Jika setiap 3 meter akan ditanami pohon mahoni sepanjang 15 meter, biaya pembelian bibit yang harus dikeluarkan sebesar Rp120.000. Oke, sama dengan yang tadi. Panjang jalan dibagi jarak pohon. Karena panjang jalannya di sini tertulis 15 meter, jadi kita gunakan 15 meter dibagi 3 sama dengan 5 pohon. Kemudian harga pohon mahoni tadi 20.000 per pohon. Kemudian kita kalikan 20.000 dikalikan dengan 5. Sama seperti yang tadi, kita tulis 00 yang ada di belakang ini. Kemudian tinggal kamu kalikan 20 kali 5. Itu hasilnya 100. Nah, jadi pernyataan yang kedua ini salah ya anak-anak, karena biaya yang dikeluarkan hanya 100.000, bukan 120.000. Lanjut, yang ketiga, jika setiap 3 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, 5 pohon dari ujung jalan desa berjarak 3 meter, 6 meter, 9 meter, 12 meter, dan 15 meter. Oke, kita buat perumpamaannya. Jadi jarak pohonnya kan 3 meter.
Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini antar pohonnya 3 meter. Kemudian 5 pohon dari ujung jalan desa berjarak 3 meter dan seterusnya. Jadi yang dari pohon pertama ke kedua ini 3 meter, benar. Kemudian dari pohon pertama ke ketiga itu adalah 6 meter, ya. Kemudian dari ujung sini pohon yang pertama ke pohon yang keempat itu 9 meter. Kemudian pohon pertama dengan pohon kelima 12 meter dan pohon pertama hingga pohon ke-6 itu 15 meter. Oke, jadi ini kamu jumlahkan. Jadi ini penjumlahan berurutan ya anak-anak. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Dan 12 tambah 3 sama dengan 15. Kalau kamu perhatikan, ini adalah pola kelipatan 3 anak-anak. Ya, masih ingat dengan kelipatan? Jadi ini adalah pola kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15. Jadi ini pernyataannya benar. Selanjutnya, jika setiap 5 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, jarak pohon pertama dan keempat adalah 20 meter. Nah, jarak pohonnya 5 meter. Tadi kita gunakan prinsip kelipatan yang seperti tadi. Karena pohon pertama, jarak pohon pertama itu 5 meter, berarti pohon kedua 10 meter. Jadi kelipatan 5 ya. Pohon ketiga 15 meter dan pohon keempat 20 meter. Nah, kemudian di pernyataan ini jarak pohon pertama dan keempat adalah 20 meter. Mari kita buktikan. Jadi, caranya ialah jarak pohon keempat dikurangi jarak pohon pertama, yaitu 20 meter dikurangi 5 meter sama dengan 15 meter. Jadi pernyataan yang ini salah. Itu ya anak-anak. Jadi kamu harus teliti dan jangan malas untuk menghitung dan harus percaya diri. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang Ibu jelaskan. Tetap semangat dan percaya diri dalam mengerjakan. Terima kasih, Bu Yanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.